Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan implementasi ODO dengan modul Accounting and Finance pada PT Karya Mandiri. Saya sendiri Yuka Prilia Putri dengan NIM 111822760. Selanjutnya ada Ayun Barut Merdani dengan NIM 111822443. Selanjutnya ada Ade Haikal dengan NIM 111829113. Yang terakhir ada Fitria Yuningsih dengan NIM 111822639. Selanjutnya saya akan mempresentasikan latar belakang. Saya akan memulai presentasinya. Yang pertama di sini ada latar belakang. Teknologi informasi merupakan salah satu strategi dan salah satu unsur utama dalam persaingan di dunia usaha. Integrasi teknologi berbasis informasi di seluruh perusahaan memungkinkan pengguna informasi dapat memiliki akses ke informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat, terutama dalam pengambilan keputusan. Fungsi dan peran teknologi informasi saat ini mencangkup berbagai kegiatan di dalam perusahaan, mulai dari kegiatan operasional, perencanaan, dan pemberdayaan sumber daya lain dalam perusahaan. Untuk mengoptimalkan seluruh kegiatan tersebut, serta untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, maka diperlukan pengintegrasian subsistem dan sistem yang selaras. PT Karya Mandiri adalah perusahaan pemasok dan layanan kelas atas yang melayani kebutuhan pokok. Kemampuan untuk memasok produk-produk berkualitas dengan pelayanan yang baik. Dalam hal ini, perusahaan PT Karya Mandiri masih menggunakan sistem konvensional dalam mencatat penjualan serta pemesanan pada formulir dalam bentuk kertas, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu seringnya terjadi kesalahan dalam proses pencetakan, pengiriman, dan pembayaran, seringnya kehilangan form pemesanan, serta sulitnya merekap data penjualan terlalu banyak form pemesanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ayun Barut Merdani. Ayun Barut Merdani, dipersilahkan. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan, menerapkan sistem ERP yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan terhadap proses bisnis penjualan, serta mengurangi ketidakakuratan dalam pencatatan data sehingga pencatatan data terdokumentasi dengan baik, dan juga mengintegrasikan sistem antar bagian pengelolaan di dalam penjualan juga dapat teratasi dengan baik, sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Bagaimanakah penerapan Enterprise Resource Planning pada PT Karya Mandiri dengan modul finansinya? Selanjutnya, kajian penelitian. Pengkajian penerapan Enterprise Resource Planning pada perusahaan agar dapat diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi dalam proses integrasi sistem informasi antara sistem ERP dan sistem yang ada di dalam perusahaan, sehingga mampu memperbesar peluang keberhasilan dalam proses pengimplementasiannya. Metode yang dapat dilakukan dalam melakukan perencanaan integrasi sistem tersebut mulai dari pre-implementasi, proses implementasi, sampai pada tahap setelah implementasi. Hal ini dilakukan melalui proses analisis kebutuhan perusahaan. Salah satu metode perencanaan yang dapat digunakan dalam pelaksanaannya adalah metode yang disebut SAP. Selain metode ERP, tidak dapat berjalan secara tanpa dukungan dari teknologi informasi yang memadai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitria Yuningsih. Fitria, dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang software. Mengimplementasikan interface Resource Planning atau ERP, penyusun menggunakan aplikasi ODO versi 11. ODO adalah open source yang dapat digunakan dalam proses bisnis. Ada banyak modul-modul yang sudah disediakan oleh ODO, antara lain accounting, inventory, sales, purchase, point of sales, CRM, website, blog, chat, human resource, e-commerce, project management, dan lain-lain. Kelompok kami menggunakan modul finance yang akan kita bahas lebih lanjut. Financial modul merupakan salah satu modul terpenting yang dimiliki oleh SAP. Modul ini didesain khusus untuk menemui semua kebutuhan akunting dan keuangan dalam suatu perusahaan. Setiap perusahaan pastinya memiliki financial report mereka masing-masing yang bertujuan untuk menyediakan informasi
yang menyangkut posisi keuangan kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Karena itulah bagi sebuah perusahaan besar yang memiliki proses bisnis yang banyak akan sangat membutuhkan bantuan sebuah sistem seperti SAP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Saya akan menjelaskan tentang diagram activity. Yang pertama-tama itu pilih kategori. Setelah pilih kategori itu ada pilihan barang. Setelah itu ada tampilkan keranjang belanja. Jika tidak, maka akan kembali ke pilihan kategori. Jika ya, berarti tampilkan total belanja. Setelah tampilkan total belanja, maka ada masukkan alamat tujuan pengiriman. Setelah itu ada tampilkan total belanja dan pengiriman. Setelah itu pembeli akan melakukan transfer, lalu dikonfirmasi pembayaran oleh sistem. Setelah itu akan menerima konfirmasi pembayaran. Setelah itu barang akan dikirim. Berikutnya adalah use case. Di sini ada pembeli, bagian penjualan, dan bagian keuangan. Di bagian pembeli itu yang pertama ada session login. Oke, setelah itu ada tampil data produk, kemudian input shopping chart. Setelah itu check out, dan setelah check out konfirmasi pembayaran. Dan dari bagian sisi penjualannya itu, oke, yang berikutnya adalah use case diagram dari sistem penjualan, di mana di sini ada 3 aktor, ada pembeli, bagian penjualan, dan bagian keuangan. Kita mulai dari pembeli. Yang pertama-tama login ke dalam sistem. Setelah login ke dalam sistem, sistem akan mengecek pemesanan dari penjualan yang masuk. Dari bagian keuangan sendiri, sistem akan memvalidasi transfer pembayaran yang masuk. Setelah itu mencetak invoice untuk pembeli. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan rancangan program. Sebelumnya kita akan memilih menu akunting pada aplikasi Odoo. Lalu di sini kita akan melakukan login. Sebelumnya kita dapat mengisikan data diri dengan nama perusahaan yang akan kita buat. Di sini saya telah menuliskan nama perusahaannya PT Karya Mandiri. Jika semua data telah terisi, maka kita dapat mengklik mulai sekarang. Jika telah berhasil, maka di menu dashboard di sini akan terlihat grafiknya dan kita dapat melakukan konfigurasi. Jika sudah, kita dapat mengklik atau membuat customer invoice atau tagihan online. Jika telah memilih menu customer invoice, maka kita dapat mengisikan data yang diperlukan untuk melakukan tagihan online atau mengirimkan customer invoice tersebut. Jika kita telah mengisikan data pada customer invoice, maka selanjutnya kita dapat memvalidasi pembayaran tersebut, yaitu kita dapat mengisikan bank yang akan dituju. Lalu berikut ini ialah tampilan customer invoice yang telah dibayarkan atau sudah melakukan payment. Di pojok kanan atas akan ada tulisan hijau yang bertuliskan in payment. Jika kita telah melakukan verifikasi pembayaran pada tagihan online, maka kita dapat membuat desain untuk laporan pembayaran tagihan online tersebut. Selanjutnya, kita dapat mengirimkan bukti pembayaran melalui email dan memberikan keterangan pada customer mengenai pembayaran yang telah dilakukan, serta kita dapat mencetak bukti pembayaran tersebut. Berikut ini adalah hasil cetak bukti pembayaran dari customer invoice dan kita dapat mendownloadnya dalam bentuk PDF. Kita dapat kembali ke menu dashboard dan kita dapat melihat grafik yang ada di situ menunjukkan transaksi yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita dapat mengklik di menu bank, rekonsiliasi bank, dan kita dapat melihat semua nominal yang tertera. Nominal tersebut ialah transaksi yang telah kita lakukan dan kita dapat melihat atau mendownload laporan tersebut dengan dalam bentuk PDF atau CSV.